mengenal diri sendiri, mengenal oh iya ya nyong dalam Agus dia kayak pinter nyong rapat dia pinter ya dalam kayak mana kayak pinter banget nyong orang kayak bodoh kalau nyong pinter nyong ya itu untuk apa gue ngapal semua yang Allah hadapkan di depan kita gue ujiannya dewek ujian gue apik gue benar. Maka dikatakan ada sebuah wali Allah mengatakan angger iman sudah sampai teman orang goyang rosih namanya teman kuat buh arep gawe maksiat itu orang ganggu keimanan arep takwa kuat ya orang ganggu keimanan ya. Nah, ini kalau sudah sampai situ ya begitu sudah begitu. Berarti suara goyang ya? Enggak goyang. Kalau masih goyang ya. Dibikin lagi suara goyang ya. Butuh power ya. Semangatan go ke arah situ. Nah, sesuatu sih wis ditakdirkan nang zaman azali itu tan kena orang mesti tekane. Ditolaklah orang bisa. Ditolak orang bisa. Contoh muda kematian. Contoh muda itu kematian. Walaupun tumfi buruji musyayadah kata Allah, sekalipun kamu ngumpet nang jero benteng yang kokoh tetap ditemani malaikat maut. Tetap kalau benteng sing kokoh pada tetap ditemani. Orang terus apa? Orang ditemani iki goli akhir iki nanti ya. Orang jatane maut sudah pernah saya kisahkan sering di Muslimatan zaman Nabi Sulaiman ki ono sijining santrine santrine tapi bisa weruh malaikat maut ning malaikat maut ki ngimbang-imbang wong jadi lagi ngaji dia malaikat maut ki jaga nang sandinge Raja Sulaiman tapi ndelok nopo karo mau iki dipentong nih bae lah akhirnya rampung pengajian ini si santri mer karo Raja Sulaiman. Ya Nabi Allah, limada yanzuruni? Kenapa dia kok selalu mentolangi aku, delengakan aku baik? Berarti orang kayak siapa? Kayak malaikat maut. Kayak malaikat maut silat menjabat nyawamu. Akhirnya nampak dia memiliki siasat. Kayaknya nyong pindah kota, malaikat orang itu akan nyong. Angger nyong pindah kota orang itu akan nyong. Akhirnya pamit ke Nabi Sulaiman. Ya Nabi Allah, aku harus pamit arep ora melu kajian jenengan. Nyong ora melu pengajian jenengan. Sebab pengajiane kowe sandingan yang malaikat mau. Nyong harus pindah kali. Pindah. Tekan kana weruh wong kowe maning jebulane. Jadi jatahe memang kudu mati yo mati. Ujure mati. Nah, itu bukti nyata mati itu tidak ada yang tahu rahasianya mbuh nang ndi ngone kapan wektune arep kaya ngapa kejadiannya enggak ada yang tahu. Lah, maka kita minta husnul khotimah. Jaluk insyaallah. Jaluk dalam keadaan yang paling baik. Pun jenenge azali. Takdir Allah sing wis ketentuan kayak di situ. Wa ma lam yuqadirhu yastahil wuqu. Apa yang tidak ditakdirkan Allah yang mustahil arep kuwipo. Yang enggak ya, mustahil kalau mau datang itu mustahil kalau enggak ditakdirkan. Nah, katanya takdir ada yang bisa dirubah, ada. Takdir itu ada yang bisa dirubah, ada yang tidak bisa dirubah. Jur apa sing bisa dirubah kita enggak tahu. Kita enggak tahu yang bisa dirubah apa, enggak tahu. Hanya dengan dua kekuatan. Satu doa, dua usaha. Karena rahmatil Gusti Allah hanya ada dua, dengan doa dan usaha. Karena dalam keterangan lain kan sedekah, silaturahim ini bisa merubah takdir. Ya seneng-senengan sedekah. Sedekah ke gak harus banyak, yang penting tepat. Contoh, dengan urono wong pencoten yo ditawani. Adang burung. Adang. Tawa-tawa tok ora. Terus silaturahim. Wong silaturahim yo gawe bombong.
Silaturahim duk kayak ngomai padu malah. Jadi ada 3. Sedekah, silaturahim, doa. Lah doa sing kepriwe? Doa ya ki kontak. Doa ki kontak. Doa hakikate kowe ngrasa inane menungso, ngrasa mulyane Gusti Allah. Kowe doa. Insyaallah kalau doanya udah sampai tingkat itu insyaallah. Nah, kok nek dijabahi kowe biasanya mentul kuwi, dongane Jabahi. Mentul biasanya. Dikasih bumbu nang Gusti Allah. Mentul, mulai dijabahi. Masuk mulai dijabahi. Mentul biasanya gitu. Lah terus bagaimana? Rasa itu enggak boleh hilang. Rasa ngrasa inane ora hilang. Agar rasa inane ora hilang, itu tidak akan pernah melentur. Karena itu tahu enggak ada kekuatan yang mampu, hanya Allah yang mampu mengadakan kekuatan tersebut. Terus itu nek zamane Kanjeng Nabi, sahabat itu dicap adil kabeh. Mbok sebodoh-bodohne sahabat itu dicap adil kabeh. Mulane riwayat kok asal sing muni sahabat tabingin ora wani ngoreksi, enggak ada yang berani ngoreksi. Sebodoh-bodohne sahabat itu dicap adil kabeh nang para ulama. Sebodoh. Karena apa? Kembul langsung karo Kanjeng Nabi. Wa i'tiqadu anna Allah qaddara al-khair wa syarra qabla khalqi. Sebelum terjadinya makhluk sudah ada baik dan ada buruk. Jenengan nanggar anak agia ngerasa nabi matur karo Gusti Allah. Alhamdulillah. Angger lagi kena elek ya terus ngomai pangeran. Karena itu sudah ditakdirkan, enggak usah dibikin resah. Sudah kejadian jelek, ora usah terlalu dimungun-mungun nih matur maring Gusti Allah. Nggih Gusti, kula sakjane pancen lagi ngrasakaken takdire panjenengan. Kula nyuwun dipun lindungi. Mintalah perlindungan kepada Allah ketika terjadi kejelekan. Enggak apa-apa menungsa aman kan yo elek yo apik, kok langsung apik ku ora. Elek terus yo ora. Lurus terus mbok. Kalau sampai mbok ora beruang lurus. Orang itu begitu, jadi orang kenal walakah yo. Orang kenal men enggak boleh. Kabeh iki nggo ujian nang matane dhewe. Terus yang penting beruang kok jenengan kersa ya doakan. Belum rubah langsung karo tangan ora mungkin. Karo tangan siapa maksudnya blok kayak gue kudu karo tangan yo. Cung gue jenenge karo tangan, kalau tangan blok itu udah dadi. Gak bisa apa-apa langsung bener sakit, gak bisa. Orang mampu kayak gue ya anak isinlah, anak bagaimana lah. Ya perintahmu, nomor loro perintahmu. Gak dulu diomongin sama si adikku kayak ini. Nah, orang mampu maning jadi hanya ini. Ketemu wongnya langsung Allah marhamna ya Allah. Allah marhamna. Saya dapat sanad Allah marhamna itu ketika saya ngaji metode An-Nahdiyah. Muncul ke N1, ada satu metode belajar, metode belajar ini ngaji Quran tapi An-Nahdiyah. Saya dapat qiraati An-Nahdiyah yang mu'am. Sanadnya sampai semua. Pas itu dapat Allahumma arhamna itu ketika ketemu orang begitu. Allahumma arhamna ketika ketemu orang kok masuk di sini langsung dek itu langsung konteks Allahumma arhamna. Ya, biasanya itu ada kejutan-kejutan. Nah, ketemu wong ki ada sifat macam sing ditokena. Ora fungsi malah. Enggak ada fungsi. Jadi ya Allah kasih kalau belas kasihanlah kepada kami Allah merahmat begitu temu lemah lembut kan ya penuh dengan kasih saya wa ana jamal kainat biqadhi wa qadari. Jadi ndak usah apa jenenge ndak usah rasane ki berarti aki orang duwe aki anu apa ketone ki aja jangan ikut lagi diuji nang Gusti Allah. Maka ya ayyuhalladzina amanus biru wasobiru. Bukan hanya isbiru tok, tapi kalimatnya yang di belakangnya
Wasobiru nek di ilmu balaghah ada 2 kalimat, sabar kok 2 kali, berarti yang kedua adalah muakkadah, menguatkan. Jadi wong-wong sing iman sabaro, kuatkanlah kamu dalam kesabaranmu, kuatkanlah dalam kesabaran. Ini yang jarang dipakai ini. Sabar gue nak batas deh. Gerasi anak batasnya baru bisa sabar. Ya sabar. Nyong bisanya semeneh dah. Kayak gue marah-marah bener. Sabar nak batasnya. Usahakan terus, usahakan terus. Faslun fima yajibu li maulana jalla wa azza wa ma yastahilu wa ma yajuzu. Belum sampai bab ini, saya baca dulu. Nanti kalau sudah sampai bab kotak selingi nasuhi dunia lagi. Karena ini juga masih tauhid. Jadi sama. Yajibu ala kulli mukallafin syar'an ayarifa ma yajibu fi haqqi maulana jalla wa azza wa ma yastahilu wa ma yajuzu. Wajib hukumnya untuk setiap orang yang mukallaf secara syarat apa mengetahui apa yang wajib diketahui yang ada pada Allah, wajib mengetahui apa yang mustahil bagi Allah, apa yang jaiz bagi Allah. Setiap yang mukallaf, bukan hanya muslim dok, setiap yang mukallaf, bukan hanya muslim dok, semua orang yang mukallaf. Siapa mukallaf? Mukallaf itu orang yang sudah kira-kira dikasih beban atau sudah siap. Bebannya apa? Beban perintah. Biasanya kan perintah gue sih bisa jadi beban. Sholat, jangan putih. Sholat dan apoteh. Gue perintah Gusti Allah tapi sih jadi beban. Ya orang apa wajar. Sih menungsa. Sih menungsa. Angger wis ora dadi beban gue wis mulai terbuka. Dari surat Fatihah umum gue. Ada mirip malaikat. Setiap yang mukallaf busapa bae secara syariat, gue wajib mengetahui apa yang memang wajib bagi Allah. Wajib sesuatu sing orang bisa pisahkan Gusti Allah. Contohnya apa? Sing awe rezeki Gusti Allah, sing nulungi Gusti Allah, sing lindungi Gusti Allah. Terus. Angger bisa sampai itu insya Allah. Karena nopo wong sing istiqomah, sabar ikhlas ke musuh terberat setan kalau jin. Setan kalau jin ki ora bakalan wani kalau wong sing ikhlas, kalau sing sabar. Nah, wong istiqomah ki diutik-utik biasa. Wong arep duwe kekuatan besar istiqomah diutik-utik. Jelalah ngaji ya bogor. Ngaji yang butuh, Itu sebenarnya kalau dideteksi itu sebenarnya calon-calon mustaqim, calon-calon wong sing istiqomah kuat. Tapi tidak diuji dan teruji. Jadi tidak usah terlalu teman-teman di sensitifi, jangan terlalu di negatifi. Itu ada takdir Gusti Allah sing sebenarnya akhirnya wah powernya gede banget sana. Berarti ngerokok Tio, bukan seperti itu. Jenengan berarti sudah lolos dari itu, insya Allah. Maka terus. Saya setuju. Itu benar. Wong nek kuat, ujiannya orang pere-pere. Nek wong kuat, itu nek anu. Jadi kalau mampu ya terus saja terus. Yang penting kita itu selalu dalam konteks positif. Insya Allah hati kita terus saja. Tapi jangan sending negatif, sending sulit nanti, sulit. Terus positif mau, positif. Itu. Karena itu dari tes kok Pak. Bukan handal, buktikan baik, buktikan saja. Ilmu itu perlu pembukti. Buktikan saja. Jangan kok konteks positif selama 1 hari saja. Itu nyetrum. Mulanya anak sijine ulama besar jagongan karo wong
Indilewik apa sih ya? Duduk menyang. Sebelah ketir. Tapi karena belah ketir ini merasa ya kadang-kadang kan terbawa sebuah emosional karena wis tau ngaji, wis tau bersana, lu kan ketemu wong belum dikenal. Ya ulama sebenarnya ulama besar. Tapi karena biasanya begitu, nyamar-nyamar. Si belakang langsung jago, wah nempel. Setelah nempel apa yang terjadi? Meriah. Sing iji 500 watt, sing iji pun 5 watt. Kelengar lah. Sirup. Nah, itu ya, itu sing nambani ya kudu wong sing setara karo sing dinaku. Nah sing nomor bukan ditongane karo wong sing belakang kecil baru ora dadi. Bukan saya. Lane itu supaya apa? Supaya kita itu orang menganggap wong itu enggak boleh. Bok nasi cicik Nabi Khidir rapuh. Cicik jago, itu kediri temen gaya. Orang Nabi Khidir. Wah Nabi Musa ora sanggup. Malik. Nabi Musa ora sanggup. Jangan lupa perlu dipolongi kaya gue mata ini ngomong apa? Nabi Musa ngomong kayak gue dalam surat Al-Kahfi. Ngomong pisan maning, kalau di ketutakan nyong bahasa kenen, bahasa kenen. Lopo tuh lopo. Ya orang pak. Wa jumlah dzalika ihda wa arbauna aqidah. Iki sing arep kita arep ngerteni ngakoit sek. Berarti untuk ngaji ngakoidah seket ngakoit seket kita arep ngerteni ngakoit seket. Nah iki wis mulai bentuk akidah. Akidah berarti apa? Sambung sini. Pengetahuan yang ada di sini dikontekkan terus. Tadi sudah dibahas masalah keimanan, sekarang sudah masuk mulai pikiran, kontak. Oh, jenengan suatu saat komandan keseloyo rasanya, ya wajar orang apa, bukan apa-apa, nggak usah terus panik. Nyong bahasa ngaji, jadi ngetone loyo temen ya, ini ngetone kayak temen ya. Orang masalah, kan apa? Sebenarnya gue lagi melatih apa? Kontak antara pikir karo hati, orang masalah, bukan masalah, orang apa? Kenapa? Sehat, orang usah pikir macam-macam. Al wajibu minha isyuna, yang wajib ada 20, wal mustahilu isyuna, yang mustahil juga 20, wal jaizu wahidun, yang jaiz 1. Was, yang pertama. Tapi saya membahas ini tidak terlalu dalam. Bahas ini saya nggak mau dalam-dalam. Insya Allah nanti apa menyeimbang ini pelajaran ini. Insya Allah sampai nanti. Ya sing mantan zero sendiri. Al wujud wastakhilu alaihi al-qidam. Wasani al-qidam wa ma'na awala li qudumihi aw li wujudihi wa yastakhilu alaihi al-qudus wa sanil al-baqa. Wa ma'na alladzi la akhira li wujudihi wa yastakhilu alaihi al-fana. Ngakoit seket gue sing 20 sifat wajib Gusti Allah, 20 sifat mustahil Gusti Allah, berarti lawan kebalikannya. Berarti wis 40. Sing siji sifat jaiz Gusti Allah, berarti 40 siji. Lah engko sing sanake sifate Kanjeng Nabi, 4 sifat wajib bagi Rasul, 4 sifat mustahil bagi Rasul, sing siji sifat jaiz bagi Rasul. Banyak orang palang kayak gue. Orang perlu dihafal, dihafal di kiai malah. Orang usah dihafal. Orang usah dihafal. Sing penting gerambiang mau. Gerambiang saja. Gerambiang saja. Kulo jane anak kitab siiran Kang Saim Mustoli, bapak kulo wonten kitab. Kulo kok siiran tok seneng lah iki. Ngaji siiran tok wonten iki wonten. Oke ya. Bismillah ngawiti ngaji sapa ingsun kelawan nyebut asmane Gusti Allah. Terus apa terus saya?
utawi kang aran wujud iku wonten iku ada bukunya kula wonten. Biasanya sing zaman biyen tahu krungu biasa. Tahu krungu. Kowe zamane kakene nyong. Sing jeneng ngaji iku nulung kawula kabeh. Sing mung gue Gusti Allah. Ya, wis tau krungu. Berarti kayak wong tau ngaji kan. Tahu ngomong Gus. Tahu ngomong karo. Nek karo kae sokane karo selawatan piye ya? Iya. Apa yo? Karo selawatan karo lho. Apa yo? Nah, iku sing jenenge ngakoit seket. Ya. Kiye pengetahuan yang ini sebenarnya itu kon meklopakan karo kehidupan. Mulane akeh zaman dulu wali ora patian didoakan begini begitu tapi langsung mempraktekkan lewat kehidupan. Yang memberikan praktek kehidupan wong ngetutaken nang gurine ora paham lah ngetutaken nang gurine berarti kan nang tepake. Yo bener ora keliru. Waras. Tapi sing ditutaken ki kan anu bener. Sing ditutaken ki Bener. Tidak memiliki aspek duniawi, tidak memiliki jaluk imbalan duniawi enggak ini. Bener. Jadi kalau sudah sampai ini yang sulit ini, yang sulit. Nah, tidak meminta upah, tidak meminta umpan. Ki para wali biyen kaya kowe. Mulane rawuh ngaji ki sekedar tok dikasih tahu tapi praktek. Contoh ngasih gelas. Contoh. Gawe kopi. Ketone tah perkara sepele, ketone perkara sepele. Hanya ketone sepele. Tetapi yang mengarah ke arah situ, gue bukti apa? Sambungnya hati, kritik hati. Nah, bulanan zaman biyen ono kiai santri bali kang pondok, bali langsung dadi kiai. Orang ngaji nang pondok. Tapi diceritakan banyak lah kiai saya saja, Kiai Fat itu hanya tukang pijet nang pondok. Hanya tukang pijet. Lah Kiai Zainuddin tukang sapu nang pondok. Pelosok. Iya. Mbah Musolih, Mbah Badawi itu tukang ngejogi banyu, kulah. Tapi kula iki gua adus wong satu seorang teng. Jadi pegawai itu ngejogi kula terus nimba orang nganggo sanyo. Kondur. Jadi jangan sepelekan hanya ini perkara itu bukan masalah apa-apa tapi tumbuhnya kesadaran. Nah itu dari mana? Yaitu sing darani rohim. Rohim itu sifat kasih Sayang. Nah, sifat kasih sayang Allah sing dicapratakan karo hambane. Nah, karo wong kok kena kasih sayang ya aja terus pura kaya nyong ya. Kes gitu. Kenapa? Kena kasih sayangnya Gusti Allah. Orang kena kasih sayang Gusti Allah itu bisa. Bisa segala-galanya bisa. Kena kasih sayang Gusti Allah. Nah, ini harus diaplikasikan, diimplementasikan lewat kehidupan. Wong nang kene nampak wae dadi nyong mandang aku bahasa kaya gue. Nyong jane ya ora paham bahasa apa. Harus diwujudkan melalui kehidupan. Lah Allah kuwi wujud. Allah itu wujud. Wa yastahilu ala'il adam. Allah tidak mungkin tidak ada. Allah pasti ada, tidak mungkin tidak ada. Allah ada. Nah, keberadaan Allah itu bagaimana caranya? Ya sebagai manusia itu harus mengkondisikan batinnya karena tidak bisa dilihat dengan dua mata kepala jasad. Yang bisa hanya mata batin namanya basirah.
Yang bisa itu mata batin. Kalau selama ini wajar sholat kita itu mandang ngandalepa. Ngandalepa itu bahasa Sanskerta. Bahasanya bebuhan. Betul. Ya wajar karena apa? Belum meyakini bahwa Allah itu benar-benar wujud. Kalau meyakini benar-benar Allah wujud ya pasti. Nah itu bagaimana caranya? Ya kontak terus, sebut terus. Ya, Tuhan itu harus disebut terus. Untung Allah bukan Tuhan, Tuhan dibalik-balik. Jadi hantu. Tuhan jadi hantu. Itu harus disebut. Yang nyebut ini gini supaya nggak ada yang tahu. Ini yang nyebut. Kalau itu sudah sampai mendarah daging, itu yang namanya sudah mutar itu. Berarti apa? Kalbunya udah kena aliran positif. Nah itu yang harapan Rasulullah dimunculkan itu ke arah situ, nyelamatkan manusia diselamatkan. Lah kok diselamatkan orang gelem? Berarti orang gelem mlebu swarga. Wong Kanjeng Nabi ngendikan kabeh umatku arep mlebu swarga kecuali sing ora gelem. Wa man aba ya Rasul, sampai takon sapa sing ora gelem? Ya wong sing ora gelem tak selamataken, ora gelem matutaken nyong berarti ora gelem tak selamataken. Ya berarti anggar. Ya kula yakin lah, berarti jenengan wujude gelem rawuh, gelem ngaji, gelem mirengaken. Karena ngaji orang mirengaken ya ono sing kita ngaji mirengaken buka manae yo insyaallah. Yang kedua kitab Gusti Allah niku dingin sing ora ana sing dingini. Akhir ya ora ana sing akhiri. Kan ana Gusti Allah yo dingin. Nah terus kemudian usah dipikir dingin ya. Sedurunge Gusti Allah sih sampai ya. Saya punya kitab dulu ngaji akidah itu namanya Husulul Hamidiyah. Husulul Hamidiyah, benteng nama seorang sultan di Irak namanya Sultan Hamid. Hamid III, Sultan Hamid III. Jangan buka sejarah kalau saya ada kitabnya. Itu saya ngaji itu dulu diwai gambar kerucut begini. Kun diwai gambar kerucut orang gurune ditinggal. Diwai gambar kerucut ditinggal. Diwai gambar kerucut kayak orang tulis terus ditinggal. Ditinggal kok dilatih tinggal mana? Esok belum buka sih dilatih ditinggal terus sampai benar-benar itu paham makna segitiga itu. Apa itu makna segitiga? Ini orang dulu atau nggak ngerti. Makna segitiga mbok arep ngisore bentuknya apa, kaya apa bentuknya, arep kaya apa wonge, iku tetap menuju maring satu titik Gusti. Nah, kok anak sebuah pesantren lambangnya kok arah ke situ, ya jane arah situ. Ini orang baca apa? Kalau rapati lah berbuah teman pikir ke dia begini. Bon. Jadi niku mriki sing saged ngondisikan nek mripat mboten saged. Mripat itu gampang ngelembon, ora handel dengan saiki ngantuk, saiki ngaji ngantuk. Oh, balik kono mau bisa koper kira-kira apa itu? Orang ngantuk. Oh, bisa gitu. Gampang ngelembon nek mripat. Atau balik mandan ngantuk, balik kok mlebu omah ganti bojone. Bojone ayu mandan. Niki Bojoku duke sian ayu. Ayu temen iki ya. Masane Mas Anu. Contoh gampang sih masih gampang ngelembon mripat. Tapi kalau batin itu tidak, batinnya tidak. Oh ini bukan. Karena rasa tidak bisa bohong. Iklan yang bisa disedap. Wasali soal baqa wa ma'nu alladzi la akhira li wujudi wastahilu 'alal fana. Allah itu langgeng. Langgeng itu kekal, abadi. Allah itu abadi. Ketika abadi itu tidak bisa rusak. Maka kok biar nyembah berhala itu jane awal-awalnya ngene Pak. Kisahnya ini kisah. Hanya Nabi Muhammad SAW kan
Iki kalau ditarik ke atas itu keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kayak Nabi Muhammad putrane Abdullah, Abdullah putrane Hashim, Hashim putrane Abdi Manaf, Abdi Manaf putrane Kilab, Kilab putrane Qusay, Qusay putrane Lu'ay, Lu'ay putrane Ghalib, Ghalib bin Fihr, Fihr terus Nizar, Nizar terus Kinanah, Kinanah Huzaimah, Huzaimah Mutrika, Mutrika Ilyas, Ilyas Mazar, Mazar Ma'ad, Ma'ad terus Ngadnan, Ngadnan ini putrane Nabi Ismail. Apal betul? Aja jawab jadi kiai memang. Ngadnan ini putrane Nabi Ismail. Nabi Ismail ini putrane Nabi Ibrahim. Nabi Ismail ditenteng karo Ibu Hajar disogaken Mekah. Nabi Ishak sing putrane Ibu Sarah niku disogaken Palestina. Nah, Palestina muncul Bani Israel, nang ngarep muncul Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi paham nggih? Jadi aja Arab ki macam-macam. Sukune ki suku sing dilanggar ngayelan, suku sing mandan ngayel. Wong Arab kan pirang-pirang. Aja ketone ki sing wong Arab ki. Ini sing langsung dari Arab, jangan seperti itu. Tarik dulu dari mana Arabnya. Wis tak tidak nama Arab itu Arab yang mana, bagian yang mana? Arab ngeyel. Sing ngayelan yo ora kursi. Oke. Jadi aja oke langsung dan enggak. Ditarik dulu garisnya, harus paham. Harus paham. Nah, nek angel-angel lho tutaken kiai. Kiai orang pati Arab lah manten kiai. Cara Kiai Anwar Zaid kan kiai yang sing muncul kanggo turunan kiai ya mandan kiai sekarat itu. Nah, sing gus-gusin kang putra kiai kan 24 kar. Sing mandan 12 karat. Lah kiai sing muncul kang nuduh kiai sekarat. Kursi siji kan jadi sekarat. Siji karat kan angel dadine sekarat. Ya mandan lumayan. Ludungan. Yes, kayak muncul. Wa yastahilu al-farabi mukhalafatu ala ta'ala lil khawaisi fi dzati wa sifati wa fa'ali. Allah niku segala-galanya tidak sama dengan makhluk. Ya makhluk ciptaan karo sing nyiptaken jelas berbeda. Mulane kok umpama. Jenengan sudah memanjatkan doa siang malam, pagi sore. Jenengan sudah berdoa wis istiqomah kok suatu saat kok tidak kunjung datang apa yang ada dalam isi yang jenengan doakan. Jenengan kudu yakin, kudu apa? Kudu dalam hati jenengan mengimani bahwa iya pancen mboten saged. Apa yang saya kehendaki belum tentu Allah kasih. Karena apa? Apa yang ada pada diri angan-angan kita belum tentu itu yang sesuai untuk kita. Jadi satu itu harus sadar diri satu. Yang kedua apa? Yang kedua harus memiliki keyakinan. Keyakinan ini diarahkan itu dari positive thinking atau husnudzon. Kalau sampai muncul suudzon itu yang sangat berbahaya. Gripis cara nganune iman iki gripis. Husnudzon. Oh, seandainya Allah tidak memberikan atau tidak kunjung mendatangkan apa isi dalam doa saya, berarti Allah akan mewujudkan nanti dalam jumlah lain, dalam bentuk lain yang mungkin lebih baik dari apa yang saya harapkan. Satu. Yang kedua apa? Imma ayudakhirahu, atau bahkan ini dari hadis, saya baca dari hadis, atau bahkan nanti kunjung datang sesuatu tersebut itu mengganti sesuatu yang bisa jadi nanti saya terkena sesuatu, saya pasti cilaka, rusak. Lah dari doa ini muncul nanti yang menolong. Lah yang terakhir, karena ini tidak memane kok sulit, tetap keyakinan ke arah itu sulit. Doa ini pasti didengar oleh Allah. Masalah dikabulkan itu urusannya Gusti Allah pasti mendengar doa kita. Orang mungkin orang enggak, pasti mendengar. Pasti mendengar. Nah, insya Allah nanti dalam saat-saat karena orang mungkin orang mesti Allah pasti mendengar.
Nek pancen apik engko yo tekan insyaallah, tekan. Jadi terus-teruslah, ojo leren. Terakhir 10:30 loh, nyambut kayak kesel, bengkek wis. Kulo ki bengkek Pak. Matuk mau nyus ngaduk, cikin jakong, kering oceh. Terakhir. Wa yastahilu 'alaihi al-mumatsalatu wal khamis qiyamuhu ta'ala bin nafsi wa man wa'ada muhtiyaji ila dzatin yaqumu biha wa ada muhtiyaji ila mujidin yujidu wa yastahilu 'alaihi ala yakuna qa'iman bin nafsi. Gusti Allah niku wujude ki ora mawi ana sing nulungi. Nang kene berarti muncul qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid Allah niku ora putra, ora diputraaken. Allah itu tidak memiliki bapak dan tidak memiliki anak. Dalam Quran dikatakan seandainya Tuhan itu ada dua saja, tidak usah banyak-banyak, dua saja, itu pasti gelut, pasti resah, masyarakatnya pasti resah. Wong siji njaluk udan, sing siji ora gelem udan. Untung Gusti Allah kuwi siji. Nah, kalau Gusti Allah lebih dari satu, maka itu susah. Dalam Quran mengatakan begitu. Nek pangeran itu ada dua, wa fil ardi ilah wa sama ilah, nang bumi ana pangeran, nang langit ana pangeran, padu pangeran itu. Ki sing kene urung tandur. Ki sing kene wis agi matun. Pangerane, kita kudani, iya jauh dan ki gimana nih pari lah, malah padu pangeran. Makanya pangeran Allah itu satu. Lah kayak sing disembah-sembah sih kayak dulu itu sebenarnya Al-Qur'an mengatakan wa ma na'buduhu illa liyuqribuna ila Allahi zulfa. Kata Allah begini jane. Kejadiannya setelah ditinggal Nabi Ismail itu. Setelah Nabi Ismail, jane maune tetap nyembah Gusti Allah. Tadinya itu nyembah Allah. Sing gabung terus niki sing kuat keyakinannya. Tapi setelah tidak ada penuntunnya itu lama-lama gawe sesuatu sing darani patung-patung mau asnam. Patung-patung ada auton dulu. Auton itu sing dibuat kang watu, kang wit-witan di apa dipahat, dibuka, tak auton. Tadinya itu gawe wasilah tok sebenarnya. Awal-awal membuat apa? Patung itu ini dalam Al-Qur'an wa ma na'buduhu illa liqribuna ila sulfa. Tadinya awalnya ki orang nyembah patung, nyembah Gusti Allah ning karena tidak ada penuntunnya itu enggak ada, atau mungkin sudah jauh tempatnya dari penuntun, orang gelem merek karena ada kegiatan yang aktivitas sehari-hari wis enteng waktunya, sudah sibuk. Maka lama-lama apa buat sesuatu yang disangka sesuatu tersebut itu bisa menjadi jembatan, wasilah karo Gusti Allah, mendekatkan diri mari Gusti Allah. Ning suwe-suwe ini terpikat ini. Hatinya itu terpikat, lama-lama terpikat, akhirnya muncul sebuah keyakinan bahwa benda yang ada di depan yang disembah itu lama-lama memiliki kekuatan. Itu awalnya begitu, Quran itu. Kalau jenengan mampu menerangkan ini di hadapan orang ininya kontak terus Gusti Allah, insya Allah orangnya akan dapat hidayah. Ini belum lama saya dapatkan. Itu tadinya begitu. Tadinya ki gawe dewek disembah dewek ki nggo lantaran, sifat lantaran, hanya wasilah saja. Tadinya nyembah Allah. Maka kita melihat itu enggak usah heran. Enggak usah heran. Maka Rasulullah dimunculkan ja'al haq wa zahaqal batil, ja'al haq wa zahaqal batil. Nyekel jemparing, nyekel panah, itu juang teman-teman apa nah. Marahnya Kanjeng Nabi itu bukan marah karena apa, tapi karena inilah yang menjadikan kalian sesat. Hajar itu. Patungnya dihajar. Ada 360 patung yang ada di samping Ka'bah. Ngitung dina itu satu hari satu tahun berapa? 360 hari. Patungnya 300 widak. Nang siji-sijine patung kuwi tongkat loro, ana tongkate. Siji tongkat monine iya, nomor loro monine ora. Jadi arep
setiap mau aktivitas itu datang ke Ka'bah itu nyembah, minta petunjuk. Lah kok memiliki keyakinan, oh tongkat yang ini dibuka apa? Ora, ya ora sidelungan. Ya. Apa muncul tok. Iya loh, iya, yuk makan. Menyambut kerja. Ini lah kebodohannya begini bukan tanpa kok bodoh banget ya orang. Tetapi memang disesatkan. Yang harapan Allah itu bukan itu yang kamu sembah. Wa ma yaf'alullahu min syai'in fil ardi wala fis sama. La yadurru ma'asmi syai'in fil ardi wala fis sama. Sesuatu yang ada di bumi di langit apapun bentuknya itu tidak mempengaruhi Allah, maka itu jangan mempengaruhi kamu. Jadi kamu harus ke Allah. Lah kebenaran ya golek gurune. Enggak, kalau enggak pakai guru enggak bisa. Kamu memahami Quran sendiri. Saya yakin enggak bisa. Ilmunya enggak cukup. Setelah mengatakan minimal itu dapat 15 fan ilmu. Satu fan saja apa? Ilmu lughat, ilmu bahasa. Bahasa apa? Bahasa Arab. Hafal enggak? Sulit ilmu bahasa. Belum kaidahnya. Itu sulit. Belum ditopang harus ada hadisnya. Minimal itu 10.000 hadis. Sulit. Nah, sekarang yang sudah dikencarkan itu hafalan Quran. Sekarang sedang dihafal. Ya bagus sebenarnya hafal Quran. Bagus. Tetapi ingat, baru tahu Quran, hafal, baca itu baru hanya sampai pintu gerbang. Baru sampai, belum tahu isinya ada di dalam enggak. Harus ada orang yang menuntun. Bahaya nanti kalau masuk pintu gerbang orang asing nuntun sangat berbahaya. Waktu ketemu orang ngerti carane, usilulane, orang ngerti carane, harus punya guru, harus punya penuntun, ya. Ya sampun nggih, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.